Halo semuanya, kali ini aku bakal kasih tahu kalian ngapain dan gimana aja aku selama di Disneyland Hong Kong. Buat yang belum pada tahu, Disneyland Hong Kong itu memang termasuk Disneyland yang sempit, cukup kecil, dan gak se-crowded Disneyland atau gak seramai Disneyland lainnya. Tapi justru ini enak banget buat kalian yang pertama kali baru mau ke Disneyland. Jadi, Disneyland Hong Kong itu waktu itu aku naik dari Shim Satsui. Jadi aku naik transit ke Light King, terus ke Sunny Bay yang langsung ke Disneyland Resort. Itu sekitar mungkin sejaman kurang lebih ngelewatin sekitar 10 sampai 12 stasiun. Dan aku nyampe di sana itu cukup pagi, jadi itu juga belum terlalu rame. Meskipun memang udah cukup rame juga, tapi nggak se-crowded itu. Jadi sempat foto-foto dulu di gate Disneylandnya. Jadi bener-bener nyampe turun dari kereta, langsung naik ke eskalator atas, terus nanti di atas kalian masuk, langsung ada gate Disney-nya. Nah, lanjut, waktu aku sampai sana itu gate-nya itu belum buka, jadi kita tunggu sekitar 30 menitan. Jadi foto-foto dulu, ngeliat-liat dulu. Ada air mancur Mickey juga, itu gemes banget. Terus abis itu lanjut, aku kasih cuk tiket dan masuk langsung ngeliat Castle Disney-nya. Abis itu aku ke World of Frozen, naik Frozen Ever After. Itu kayak wahana Frozen kereta gitu. Kita keliling Arendelle dan itu super duper keren banget, seru banget. Ada Elsa, Anna, Sven, Olaf, dan monsternya Elsa, castle-nya Elsa. Pokoknya tuh lengkap dan gemesin banget. Terus next, aku juga masih keliling-keliling di sekitar Arendelle, dan abis itu aku beli ice cream Olaf. Itu salah satu ikoniknya juga dari World of Frozen. Dan buat yang belum pada tahu, World of Frozen itu paling besar dan memang cuma ada di Hong Kong Disneyland doang. Jadi pasti nyesel banget kalau misalkan nggak ke Hong Kong Disneyland dan nggak ke World of Frozen, karena itu sesuatu hal yang wajib. Terus lanjut aku ke Toy Story Land, dan di situ aku cuma foto-foto aja, aku lihat-lihat. Dan di situ juga posisinya bener-bener kayak kita lagi di kamarnya Andy, itu gemes banget. Terus habis itu aku beli makan, dan di sini aku beli makannya tema dari Chips and Dale. Jadi aku beli ada kayak chocolate cake, terus ada ayam pakai kayak potato chips gitu, dan ada french fries pakai udang, dan itu bener-bener enak banget. Terus aku juga beli turkey leg, itu harganya sekitar 300 sampai 400 ribuan, tapi itu gede banget, beneran masif gede, dan dagingnya juga empuk banget turkey legnya, so itu enak banget. Terus lanjut aku keliling-keliling lagi, akhirnya aku masuk World of Iron Man. Di situ aku naik wahana Iron Man, tapi aku nggak bisa foto-foto di dalam, jadi aku cuman foto-foto di luar aja. Dan itu patung-patung mobil-mobilnya juga bagus-bagus banget. Jadi wahananya itu intinya tentang kita nyelamatin dunia bareng sama Iron Man. Dan itu kayak bangku itu kayak goyang-goyang gitu, jadi bener-bener kayak bikin deg-degan juga, tapi itu pokoknya seru banget. Next, ini ke show terakhir, aku nonton Lion King. Itu juga wajib banget ditonton, karena itu bener-bener keren banget show-nya. Kayak dancernya, cast-nya itu bagus banget. Jadi itu ngeceritain cerita Lion King dari awal Simba lahir sampai akhir Simba akhirnya menjadi raja. Dan itu bener-bener keren banget, musiknya bagus banget, dan pokoknya tuh bagus banget nih, lihat. Terus next, akhirnya ke agenda terakhir, aku nonton fireworks di last agenda banget. Itu nonton
di sentralnya kita ngeliat castle-nya dengan proyeksi, terus ada kembang apinya banyak banget di situ. Dan itu tuh juga sekitar 30 menitan show-nya. Jadi benar-benar show terakhir dan tuh cukup lama juga. Dan itu di situ tuh selain ada proyeksi kembang api yang super duper mewah, itu tuh di setel lagu-lagu Disney dari film-film yang dulu sampai makin kesini. Dan itu pokoknya bener-bener spektakuler banget nih, lihat nih. Oh iya, aku juga lupa mention, sebelum aku ke Lion King, aku sempet ke Mystic Manor. Jadi Mystic Manor itu salah satu wahana eksklusifnya Hong Kong Disneyland. Itu juga wajib banget ke sana. Karena itu bener-bener keren banget. Dan karena aku pakai Premier Access, jadi aku nggak ngantri terlalu lama di sana. Pokoknya tuh bagus banget, worth it banget, harus ke sana. Dan itu tuh kayak dalamnya tuh bener-bener kayak mistik banget, pokoknya tuh magical banget, efeknya juga keren dan bagus banget. Jadi kita kayak naik kereta terus kita ngelilingin si castle itu gitu. Di Hong Kong Disneyland juga aku belanja lumayan, aku beli kayak bando Mickey Mouse gitu kayak gini, dan itu gemesin banget. Pokoknya lengkap juga dan gak terlalu crowded. Jadi bener-bener Hong Kong Disneyland itu bagus banget buat yang pertama kali apalagi ke Disneyland, gak mau terlalu rame, itu recommended banget. Terus pulangnya juga rutenya sama dari Disneyland Resort, naik ke Sunny Bay, terus abis itu nanti ke Liking, habis dari Liking ke Shim Satsui. Dan waktu di Hong Kong aku nginep di Dash Living on Pratt, itu ada di Kowloon, yang dimana itu deket banget sama Shim Satsui. Jadi cuman kayak 5 menit jalan kaki, kalian tuh udah sampai di Shim Satsui. Jadi recommended juga untuk nginep di Dash Living on Pratt, karena kalau dekat stasiun tuh enak, jadi akses kemana-mana itu lebih mudah juga. So, enak banget. Oke, segitu dulu pengalaman aku ke Hong Kong Disneyland. Sampai ketemu di pengalaman selanjutnya. Bye-bye.